kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa. Bahwa nanti hari Kamis itu kalau ada putusan pra-peradilan terkait dengan permohonan ganti rugi kita, berapapun nilai yang disetujui, permohonan kita materialnya adalah 106 juta, imaterialnya 100 juta, total 206 juta, berapapun yang disetujui oleh hakim pra-peradilan, dan itu tidak ada satu rupiah pun masuk ke kantong kami, termasuk juga Mas Roy, dan nanti akan kami umumkan siapa yang mendapatkan ganti atau mendapatkan saluran, ya mungkin kita sebut kalau dalam bahasa Islam sedekah, ya atau hibah dalam bahasa hukum, nanti kepada lembaga-lembaga mana saja yang terverifikasi dan tentu kami bisa pertanggungjawabkan, itu akan kami umumkan dalam permohonan pra-peradilan yang keempat. Jadi semua akan transparan dan akuntabel. Selanjutnya saya serahkan kepada bintangnya, Mas Roy. Enggak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media dan juga terutama untuk para lawyer saya ya, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Pak Ristan, Bu Natsmi dan juga Pak Budi. Nah, ada yang penting saya kemarin banyak pertanyaan kan, apalagi dari pihak termohon itu juga masih mempertanyakan soal yang putusan pra-peradilan yang pertama. Itu sudah jelas. Dan saya dalam kesempatan ini sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih untuk sahabat saya ya, teman-teman podcaster yang bernama Mat Kampung ya, punya akun YouTube, punya akun TikTok juga yang sudah membuat video animasi artificial intelligence yang sangat bagus. Teman-teman silahkan nonton di Roy Suryo Official yang ada backsoundnya, suaranya itu penculikan peristiwa seperti G30S. Nah itu persis banget. Terima kasih sekali lagi Mat Kampung ya. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Ghafur Sangaji. Saya tidak akan menambahkan yang saya disampaikan. Insya Allah hari Kamis ya. Kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi, ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Datang saja ke sini, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Karena tidak perlu datang jam 9 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendatangi sahabat saya, Dr. Tifa Usiatiasuma. Atas petunjuk dari Allah SWT dan atas ridho dari beliau dan juga atas restu dari teman semua dan hasil istikharah beliau, alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Mas Ghafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Advan. Karena apa? Karena sidang untuk Dr. Tifa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama-sama melaksanakan pra-peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra-peradilan dimulai hari Jumat dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus, dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu yang sama. Apa yang mau kita lakukan untuk apa yang Dr. Tifa sampaikan, nanti silahkan teman-teman tanya langsung ya, gitu kepada Dr. Tifa dan tim. Tapi kalau kami adalah soal pencekalan. Dan itu yang saya kira penting ya. Dan satu lagi karena tadi ada juga yang sempat bertanya, ada pra-peradilan lagi yang akan kita lakukan, yaitu di Kalimantan Selatan. Ya, karena apa? Itu untuk sahabat kita, pejuang juga, namanya Babeh Aldo. Timnya sama, timnya Tokham
dan juga bekerja sama dengan Mas Fatur yang ada di sana. Dan yang jelas sudah ada 2 orang yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan selain kuasa hukum, yaitu satu ahli pidana, Pak Didit Wijayanto Wijaya, dan salah seorang saksi, namanya Roy Suryo. Ya, saya akan membela beneran Babe Aldo di sana, bukan hanya teriak-teriak, kemudian bukan hanya kemudian mengatakan saya akan bela, tapi klien saya siap dipenjarakan 10 tahun atau 100 tahun. Itu bukan membela namanya kalau gitu ya. Membela itu adalah dan berusaha membebaskan klien. Seperti lawyer saya ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu putusan hari ini saya akan segera ke Polda Metro Jaya lagi karena saya akan mendampingi salah seorang sahabat saya, podcaster juga dari Roy Suryo Official yang memberikan kesaksian untuk laporan saya. Terima kasih Polda Metro yang berjalan atas nama seorang yang memfitnah saya secara luar biasa. Besok juga ada, saya akan membersamai juga 2 orang podcaster, cowok-cowok semua, kalau hari ini wanita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi yang smart, kita membaca aturan hukum yang ada. Jadi biar dia berpikir parahmen, ya gitu. Nah ini parahmen. Dia pusing kepala, ya dia pusing kepala melihat ini ya parahmen gitu ya. Ya dia parah ya. Ya dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak jitu itu pasti akan parah dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu teman-teman ya. Sampai jumpa besok Kamis ya gitu di sini untuk kemudian mendengarkan putusan dari pra peradilan yang ketiga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya, kalau putusan yang pertama itu adalah dikabulkan, ya seberapapun itu dari Mas Gafur itu adalah amanah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan para undang-undang yang berlaku di kita. Ya, seberapapun jumlahnya atau juga nggak ngaruh bagi saya. Itu kemudian akan kita berikan kepada yang lebih berat. Jadi soal optimis dan tidak optimis, kita mohon doanya. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kebetulan dari Bandung Pak. Oh, mana? Oke, acara di sini juga ya. Ya, di sini lagi. Mau di mana Pak? Udah dia Oke, yuk. Terima kasih. Tadi kayaknya masuk ke sini, proper juga ya. Ayo. Ya, oke. Yuk, terima kasih. Semoga antar barangnya. Ya. Oh, silakan. Silakan Bapak. Oh, enggak lah, kalau dari susah. Iya, benar. Nanti gantian saya ya. Oke, ayo. Siap. Saya mau foto dulu. Ya, foto dulu. Ibu ini foto dulu. Ibu ini dulu, Pak. Siap, siap. Saya fancy banget. Siap. Yang bagus itu. Udah, bisa. Ada. Kameranya bagus kok. Flip. Maaf orang tua minta tolong fotoin karena beliau